Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama malam hari ini datang menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika boleh melihat gereja terus berdoa. Saya ingat sebuah kutipan yang mengatakan gereja tidak maju dengan berlari, tetapi dengan bertelut, berdoa, berserah kepada Tuhan. Dan itulah yang juga menjadi rutinitas, tapi kiranya bukan hal-hal yang biasa saja. Setiap Rabu saudara kumpul berdoa, biarlah itu bukan rutinitas yang kosong. Dan kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Saudara, tema malam hari ini adalah praying after high points. Saudara, biasanya high points itu hal-hal yang kita capai, pencapaian-pencapaian yang indah, itu biasanya sejenak membuat kita terlena, saudara ya. Jadi saya pikir ini tema yang pas juga. Habis kita Paskah, banyak acara, banyak persiapan luar biasa. What next, saudara ya? Jadi bayangkan kegembiraan setelah sebuah keberhasilan besar. Entah itu pencapaian penting, perayaan yang penuh sukacita, atau bahkan pelayanan yang boleh kita katakan ini berlangsung dengan sukses. Biasanya kalau saudara habis begini mau ngapain? Tidur ya. Ada kemarin saya pas pelayanan Paskah itu, ada yang begitu selesai kebaktian sore gitu ya. Pulang. Kenapa? Saya dari subuh Pak gitu ya. Karena gereja itu punya Paskah subuh begitu ya. Saudara, kita cenderung ingin menikmati, kalau kita momen itu indah, kita ingin mengenang, atau kita bahkan ingin move on lagi ke acara yang lain, atau sekadar santai sejenak. Dan itu hal yang mungkin kita bisa katakan wajar, yang biasanya orang lakukan. Namun saudara, malam ini kita akan melihat Yesus melakukan sesuatu yang tidak terduga, saudara. Bahkan setelah salah satu mujizatnya yang paling menakjubkan dan open dilakukan secara terbuka, Yesus diam-diam menyendiri untuk berdoa. Dan ini menjadi satu teladan yang saya pikir perlu saudara dan saya juga refleksikan bagi kehidupan kita. Ya, mari kita akan melihat Markus 6. Saya ajak kita baca 2 ayat 45 dan ayat 46. Mari kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 1, 2, ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Perhatikan ayat ini. Kalau saya merenungkan, saya lagi membayangkan, saudara masih ingat sebelumnya kan peristiwa memberi makan 5.000 orang. Siapa asyirnya? Siapa asyirnya waktu memberi makan 5.000 orang? Murid-murid ya. Lucu juga Tuhan Yesus ya, asyir disuruh pulang duluan itu. Ayo pergi gitu ya.
Jadi kita bayangkan, saudara bisa bayangkan itu kalau bikin acara di gereja terus habis selesai Asyang pulang duluan gitu ya. Jemaatnya masih ada begitu kira-kira ya. Tapi Yesus melihat ini penting buat murid-murid, penting juga buat dirinya. Dan Yesus berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, bagian ini dituliskan oleh penginjil Markus sesudah peristiwa mujizat besar. Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Kalau kita membayangkan peristiwa ini, membayangkan apa yang terjadi, bahkan ada sisanya lagi 12 bakul, saya pikir hari itu pasti orang-orang akan sangat terpukau, kagum dengan Yesus, bahkan mau juga jadi bagian. Kalau ada pendaftaran nih, saya ikut Yesus kemana. Tapi ini Yesus malah, jadi saudara saya jadi belajar dua hal ya. Murid-murid pun tidak diharapkan untuk hanya menikmati euforia, baru selesai pelayanan sukses begitu ya. Pulang. Kamu pergi dahulu ke seberang. Tapi kemudian Yesus juga mengambil waktu sendirian. Saudara, apa sih yang cenderung manusia mau lakukan? Umumnya ya, tentu mungkin gak semua orang. Banyak pemimpin mungkin akan memanfaatkan momentum ini untuk meraih pengaruh lebih besar. Lebih besar lagi, bahkan lebih besar lagi. Karena ini udah pas banget momentumnya. Bayangkan kalau sebelumnya Yesus aja dilihat cuma dipandang sebelah mata oleh orang-orang Farisi gitu ya, oleh para pemimpin agama. Tapi hari itu setelah peristiwa itu pas banget kalau Yesus langsung bikin GFC, saudara ya. Apa itu? Jesus Fans Club. Pas banget kan? Asik banget itu ya, kumpul semua. Let us make GFC. Tapi ini pemimpin model apa Yesus ini ya? Nggak terlalu suka sama popularitas. Walaupun waktu itu pasti Yesus FYP, saudara ya. Pasti viral itu. Kalau semua ada TikTok, semua masuk FYP, tapi waktu dicari Yesusnya mana? Disappear, ya. Namun Yesus justru menarik diri dari keramaian dan naik ke bukit untuk berdoa, saudara. Jadi menarik sekali untuk memperhatikan sikap ini yang Yesus miliki bahkan sesudah dia mengalami pelayanan yang suksesnya luar biasa. Kalau saudara lihat teks aslinya, bahasa Yunani itu prosekomai itu adalah berdoa. Ini menunjukkan intensi berdoa sebagai tindakan yang personal dan terus menerus. Jadi sebuah bukan satu tindakan seremonial kalau saya coba hayati ya. Tapi Yesus itu memang terbiasa berdoa. Saudara nanti bisa cek di Alkitab. Seorang yang menulis buku dia bilang begini, setiap kali saudara lihat Yesus berdoa di Alkitab, biasanya kalimatnya Yesus sedang berdoa. Yesus sedang berdoa. Jadi itu menunjukkan sebenarnya ini sebuah habit saudara, bukan sebagai sebuah ritual belaka. Saya pikir kita tidak menolak ritual ya, misalnya kita juga kumpul setiap Rabu berdoa. Tapi kalau ini cuma jadi ritual seremonial tanpa hubungan personal, we miss the point of praying. Ya, jadi Yesus berdoa, nah ini bagi saya menarik juga ya. Bukan saat gagal. Ya dia tak pernah gagal kan, dia Tuhan begitu ya. Tetapi realitanya adalah bahkan di waktu sukses setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus berdoa. Mari kita coba pikirkan ini. Biasanya memang kita datangnya waktu pergumulan ya. Ada pergumulan gitu ya. Kita datang sama Tuhan. Tapi waktu sukses, apakah kita juga punya sikap hati yang pertama dan terutama mencari Tuhan? Nah saudara, saya coba pikir-pikir apa aja alasan-alasan kenapa ya ini jadi teladan yang menarik saudara ya. Saya coba pikirkan ada 3 hal yang muncul. Yesus teladannya memilih untuk berdoa setelah pencapaian besar itu kira-kira kenapa? Yang pertama saya lihat ya karena keberhasilan itu sebenarnya dapat tanda kutip menipu ya. Ini untuk teladan buat kita ya. Tentu Yesus tidak menipu dalam arti itu ya. Keberhasilan bisa membutakan mata kita. Yang kedua,
Yesus memilih untuk memelihara relasi dengan Bapa. Dan yang ketiga, doa itu menjaga arah pelayanan. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama dulu. Keberhasilan dapat membutakan mata. Saudara, waktu saya pikirkan hal ini, salah satu masalahnya setelah sukses manusia cenderung, sekali lagi ini cenderung, bukan selalu lah ya, cenderung merasa mampu sendiri. Dan Yesus justru makin mendekat kepada Bapa. Saya pernah baca satu buku tentang kedewasaan rohani. Saudara, menarik, dia kasih definisi dewasa rohani itu begini. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar dia belum pernah dewasa secara rohani. Saya ulangi ya. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang senantiasa sadar bahwa dia belum dewasa secara rohani. Kenapa? Karena biasanya waktu kita sudah mencapai tahap tertentu, titik tertentu, kita kadang-kadang merasa puas. Wah, saya sudah rohani. Saya sudah selesai bahan itu. Saya sudah selesai baca itu. Saya sudah lewat kelas itu. Sehingga kita jadi lupa bahwa sebenarnya setiap tahap dalam kehidupan itu bukan berarti selesai. Termasuk kalau saudara juga misalnya ya, kita lulus SMA, lulus S1, ada yang ambil S2, S3. Ada yang bilang, kita belum pernah berhenti belajar, saudara. Karena belajar itu seumur hidup. Bukan cuma waktu mencapai tahap tertentu wisuda, ada fotonya pakai toga wisuda. Lalu rasanya kita udah tahu seluruh hal dalam dunia ini, tidak begitu. Memiliki sikap yang terus-menerus mau belajar, haus untuk mengenal, dan saya pikir itu yang Yesus teladankan di sini. Dari mana kita terus belajar, saudara ya. Ada yang bercanda, lu baru S3, jangan lanjut lagi. Kenapa? Samsung aja S2 4, S2 5 bahkan. Masa kamu cuma S3 udah bangga gitu ya. Saudara, gereja di tengah kampus begini mungkin banyak juga orang yang merasa ini pencapaian-pencapaian ya. Saya sudah achieve, banyak mahasiswa yang datang ke gereja kita, mereka rasa they achieve something. Tapi kerohanian itu bukan masalah pernah. Bukan masalah apa yang dicapai. Tetapi kerohanian itu masalah perjalanan bersama Tuhan. Dan itu belum selesai. Apa mata kuliah yang gak pernah selesai? Mata kuliah mengenal Tuhan, saudara. Gak ada wisudanya di sini ya. Wisudanya di sono. Mau duluan. Titip salam. Saudara, kalau Tuhan masih kasih kesempatan, jangan sampai kita lupa. Termasuk juga kadang-kadang bagi kami juga hamba-hamba Tuhan, banyak kali kita mengukur keberhasilan dari pencapaian, jumlah, target, acara sukses berlangsung atau tidak dengan baik. Itu semua memang tentu harus kita syukuri. Kadang-kadang kita sebut angka yang datang sekian, yang ikut begini. Tetapi lebih daripada itu, kita adalah orang yang terus harus bergantung kepada Tuhan. Dan ini, doa setelah keberhasilan adalah bentuk kerendahan hati yang mengakui kekuatan sejati berasal dari Allah. Ya, bersyukur kita baru selesai Paskahan, hari ini saudara doa lagi ya. Bukan kemarin, wah habis Paskah udah capek banget, udah begini dekorasi segala macam, udah Rabunya kita off. Enggak ya. Enggak, kita tetap berdoa. Untuk mengingatkan bahwa keberhasilan bukanlah tujuan. Tapi itu sebagai bagian dari perjalanan. Ada saatnya mungkin Tuhan juga mengizinkan ada hal yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kalaupun ada hal-hal yang sudah sesuai dengan kita harapkan, bahkan melampaui yang kita harapkan, ingat, bukan kita. Bukan kita yang jadi tokoh utamanya. Saudara, yang kedua adalah hubungan, relasi dengan Bapa harus dijaga. Yesus seorang yang kalau kita lihat pelayanannya dikatakan berkeliling ke semua kota dan desa. Saya waktu pelajari ayat itu ya, di zaman Yesus itu jangan pikir kota besarnya dikit gitu ya. Kota-kotanya banyak ya. Seorang penafsir bilang di zaman Yesus itu ada sekitar 200 kota dan desa. Kalau kita lihat peta Alkitab memang itu yang ada cuman kota besarnya. Tapi Yesus tuh keliling, saudara ya. Jadi Yesus tuh aktivis banget. Giat bekerja gitu ya. Keliling. Tetapi lebih dari itu, Yesus punya relasi dengan Bapanya. Aktivitas tidaklah menutupi relasi itu.
Saudara bisa lihat, Yesus menunjukkan bahwa hubungan pribadi dengan Bapa itu lebih penting daripada sekadar hasil pelayanan. Jadi kiranya ini jadi evaluasi kita juga. Karena at the end of the day, di akhirnya itu, relasi dengan Tuhanlah bagi kita yang adalah hal yang utama. Dan hati-hati, tanpa hubungan dengan Allah, aktivitas atau pelayanan bisa sekadar menjadi aktivitas kosong. Betul sih, semua pelayanan berhasil, sukses begitu ya. Tetapi kalau nggak ada relasinya, udah aktivitas kosong. Akhirnya tanpa sadar kita mulai puji diri, haleluya. Bukan lagi puji Tuhan, haleluya ya. Terus mulailah ingat-ingat jasa baik kita. Syukur loh saya datang pagian loh. Kalau enggak ada tuh yang ingat nyalain lampu. Syukur loh saya di dalam hati mulai kita hitung-hitung jasa kita ya. Luar biasa kan saya. Puji Tuhan, coba kalau enggak ada saya. Ini kalau alat musiknya enggak ada, walaupun semua pemusik ada, untung saya yang nyalain gitu. Untung hari itu saya. Tanpa sadar kita mulai melihat, akulah segala-galanya. Sebuah kutipan dari pendeta Timothy Keller, dia bilang begini ya. We must have a strong inner life of fellowship and intimacy with Jesus if we are going to have a stronger outer life of ministry. Saudara mau kuat pelayanannya di luar? Kuncinya apa? Miliki relasi pribadi dengan Tuhan. Relasi yang kuat, yang intim. Dan ini sebuah keniscayaan dalam pelayanan. Saudara tidak bisa hanya sekadar melayani. Makanya waktu Yesus selesai semua itu dia berdoa. Ini seperti mengingatkan kita ya. Wow, Yesus tidak kemudian lihat-lihat segala macam. Wah berhasil gitu ya. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita senang evaluasi ya. Kenapa kita senang evaluasi tanpa sadar? Karena bisa jadi kita dipuji-puji di situ. Ya. Ada juga sih kadang-kadang evaluasi menghina-hina kita. Kamu sih jelek banget tadi gininya, kamu ini. Tapi juga tanpa sadar kita nunggu-nunggu kita dipuji gitu ya. Wah, MC-nya hebat hari ini ya. Oh, luar biasa ya hari ini penataan ruangannya ya. Oh, luar biasa dekorasinya hari ini. Ya tanpa sadar akhirnya memang itu yang kita cari. Dan kalau itu yang kita cari, kita tidak benar-benar berrelasi dengan Tuhan, maka pelayanan kita keluar akan selalu cari itu. Kalau saudara hanya cari pengakuan orang, evaluasi orang terhadap diri saudara, maka kalau saudara dapat kesempatan pelayanan lagi, apa lagi yang saudara cari? Oh, saudara kan lakukan terbaik supaya dipuji orang. Sebuah gereja cerita sama saya bilang gimana nih, gereja kamu banyak anak muda enggak? Wah, kita bingung Kak. Katanya anak mudanya ada, tapi memang enggak banyak. Tapi kita lagi mau jangkau orang-orang di sekitar tempat kami, karena ada beberapa kampus di situ. Terus saya bilang sama teman-teman yang di gereja itu, apa fokusnya menjangkau anak muda? Terus dia bilang gini, kami pernah berpikir musik Kak. Karena musik kan biasanya menjangkau orang ya. Tapi kemudian dia bilang dalam evaluasi kami, akhirnya kami mikir gini, kalau kami pakai musik saja hanya untuk menjangkau orang, maka nanti orang pasti akan, kami sebagai gereja harus mempertahankan terus musik itu. Tentu baik juga kalau ada orang-orang yang terus bermain musik dengan baik. Tetapi akhirnya jangan-jangan orang cuma senang musiknya. Kalau kami attract orang muda dengan musik, maka seumur hidup kami jadi gereja anak muda harus cari terus musik yang terbaik, musik yang terus. Tapi kami tahu gereja itu fokusnya adalah firman Tuhan, maka kami akan terus mengajar firman Tuhan dengan baik dan attract orang muda yang mau sama-sama cinta Tuhan. Jadi hati-hati, ternyata memang benar ya. Hati kita itu kayak lubang kosong yang menyerap semuanya tuh. Kalau nggak pernah dipenuhi oleh kasih Kristus, maka pelayanan itu kita pakai jadi cara untuk ngambil sesuatu. Padahal sebenarnya pelayanan harus didasari dengan kasih. Kasih itu arahnya kemana? Keluar, kasih. Ya, makanya kan ada yang bilang kan, bagaimana bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, saudara.
Dan banyak orang melayani tujuannya apa? Ngerampok. Karena hatinya kosong. Aktivitas kosong. Saya do the best. Supaya apa? Supaya saya dipuji. Supaya saya dapat kredit. Tapi kalau kita hatinya penuh dengan kasih Kristus, aktivitasnya jadi aktivitas yang bermakna. Karena kita ngasih. Ngasih. Memang indah ya bahasa Indonesia ya. Terima, baru bisa kasih ya. Kalau saudara sudah terima, sekarang saudara memberi. Makanya you must have a strong inner life. Intimacy with Jesus. Yang kamu sendiri sudah penuh, sudah nikmati dengan Tuhan, baru kamu kemudian akan give to others. Kalau tidak, pelayanan kita akan ngerampok. Banyak orang ke gereja gitu sih ya. Tanpa sadar kita perampok juga. Ada orang datang gini, saya pulang dari gereja ya. Saya kesana gak dapet apa-apa kak di gereja itu. Hah? Lu ngerampok ya? Lu gak dapet apa-apa di situ? Terus saya bilang sama dia, kamu di gereja itu gak dapet apa-apa. Boleh tanya gak? Kamu udah ngasih apa sama gereja itu? Banyak orang ke gereja cuma mau dapat sesuatu. Betul, gereja harus berbenah diri supaya memang bisa memberikan sesuatu. Tetapi lebih daripada itu, jangan-jangan hati kita memang gak cari Tuhan. Cuma cari sesuatu buat diri kita. Dan ini yang jadi masalah besar dalam pelayanan. Kenapa Yesus memilih berdoa? Karena doa juga menjaga arah pelayanan ya. Bapak Ibu, kalau kita mau nyetel lagi gitu ya, mau kalibrasi hati, saya pikir salah satunya dengan berdoa. Dengan maksud apa? Doa itu menolong kita lagi fokus kepada Tuhan mau apa. Kadang-kadang tanpa sadar doa kita lakukan karena rutinitas dan pelayanan kita tidak digerakkan oleh doa. Pelayanan kita digerakkan oleh ekspektasi orang. Orang ini mau apa lagi ya? Ya udahlah kita bikin apa yang dia mau. Dia mau apa lagi? Ya udah kita bikin apa yang dia mau. Sehingga ada gereja udah gak beda sama diskotik. Kenapa? Orang senangnya ke diskotik. Daripada ke diskotik mendingan ke gereja. Akhirnya semua apa yang orang mau seolah-olah ya udah kita berikan. Itulah pelayanan. Arahnya tergantung apa kata orang. Tapi kalau kita dengar apa kata Tuhan, beda ya. Doa itu mengkalibrasi hati kita. Kembali apa kata Tuhan. Kira-kira begitu saudara ya. Jadi Yesus tidak teralihkan oleh pujian massa. Ia mencari kehendak Bapa. Itulah doa. Dan tanpa doa kita bisa kehilangan visi dan terseret hanya sekadar memenuhi ekspektasi manusia. Karena itu saudara, ini teladan yang indah. Prayer after high points. Untuk menolong kita remember. Keberhasilan bukan segala-galanya. Jangan tertipu. Hubungan dengan Bapa, itulah kekuatan kita. Bukan sekadar pelayanan dan hasilnya. Dan doa itu menjaga hati. Menjaga arah pelayanan kita. Saudara, Yesus teladan yang indah. Tapi saya waktu merenungkan dalam bagian penutup ini, saya akan coba share satu tokoh di perjanjian lama yang disebut juga sebagai man after God's own heart. Siapa itu? Daud. Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan, kira-kira begitulah ya. Musa dengan konteks yang lain lemah lembut. Kalau Daud dikatakan man after God's own heart. Nah, salah satu bagian di dalam 2 Samuel, saudara coba perhatikan sebentar ya. Ini menarik untuk kita jadikan gaya hidup kita. Harusnya gaya hidup kita ngikutin seperti ini. Di perjanjian lama ada teladan ini, di perjanjian baru tadi Tuhan Yesus ya. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, saudara saya bacakan ayatnya buat kita. Saudara bisa lihat di depan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ini waktu masa kerajaan bersatu ya, sudah di bawah Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang, lihat musuhnya siapa? Orang Filistin. Datang dan memencar di lembah Refaim. Ini lokasi perangnya. Musuhnya Filistin. Lokasi perangnya lembah Refaim. Pertanyaan saya, Daud pertama kali perang? Enggak. Daud itu kan panglima perangnya Saul. Jadi dia udah banyak kali perang. Tapi bagi saya menarik loh kalimat Alkitab. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini basa-basi?
Saya yakin sih tidak ya. Daud bertanya kepada Tuhan, wow, menghadapi orang Filistin musuh, menghadapi dalam situasi di lembah Refaim, bertanyalah Daud, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan menjawab, dan apa yang terjadi? Daud maju. Datanglah Daud di Baal Perasim, memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Zaman itu kalau perang dia bawa dewa-dewanya ya. Jadi begitu kalah ya udah dewa-dewanya diangkut begitu. Itu tanda dewa lu kalah, bangsa lu kalah. Daud orang yang sudah biasa berperang. Tapi dia tetap cari Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan. Hebat ya. Ayat 22. Saudara lihat ayat 22-nya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Wah enggak ini ya. Enggak nyerah mereka. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Dan memencar di lembah Refaim. Siapa musuhnya? Orang Filistin. Di mana lokasinya? Lembah Refaim. Apa sikap Daud? Buat saya ini, aduh, ini baru selesai perang ini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ngapain nanya? Baru juga perang, baru selesai. Menang lagi. Prayer after high points. Setelah sudah menang nih. Dia udah tahu lembah Refaim, mungkin dia udah paham semua ya. Tapi menarik. Dan Tuhan menjawab Daud. Ternyata Tuhan anti mainstream saudara ya. Kemarin pakai mana? Maju, sekarang muter. Tuhan anti mainstream ya. Saya kadang-kadang gitu ya. Kalau foto-foto hamba Tuhan taruh tengah, anti mainstream. Saya kapan-kapan di pinggir gitu ya. Jangan gak mau mainstream saudara ya. Tuhan aja gak mainstream kok ya. Janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Kalau Daud tidak tanya, dia maju pakai gaya lama kali ya. Tapi karena dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang, oke, kali ini muter ya. Biar enak nih cerita perangnya. Nanti lu ceritain anak lu, dari dulu pokoknya gayanya satu. Maju mulu gitu ya. No. Waktu saudara dan saya datang dan bertanya kepada Tuhan, ini menjadi sebuah kreativitas, keindahan, keintiman yang membuat kita juga punya dinamika ikut Tuhan. Hidup bukan biasa-biasa saja saudara. Dan Daud berbuat demikian. Nah ini hebatnya Daud ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara, waktu saya mempelajari hal ini, saya pikir gini ya, siapa yang mimpin hidup Daud? Dan siapa yang mimpin hidup saudara dan saya? Hati-hati kalau kita hanya sekadar dipimpin oleh pengalaman. Daud tidak sekadar dipimpin oleh pengalaman. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bilang pengalaman itu gak penting. Karena siapa yang ngasih pengalaman? Tuhan. Tapi Daud tidak sekadar dipimpin oleh pengalaman. Daud dipimpin oleh Tuhan yang memberi pengalaman. Dan itulah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan yang memberikan pengalaman baru. Ataupun pengalaman yang sama, tapi dengan sebuah energi dan gairah yang baru. So, experience is a great teacher, but surely God is the true leader. Kalau saudara punya banyak pengalaman pelayanan, puji Tuhan. Tapi setiap kali saudara mau lagi lakukan. Tahun lalu kita berhasil loh, bikin Paskah. Tahun lalu kita berhasil loh, bikin acara ini. Tahun depan kita bikin lagi. Puji Tuhan. Tapi kiranya sikap hatinya, Tuhan pimpin saya. Bukan pengalaman keberhasilan saja, tapi pengalaman bersama Tuhan. Hebat Daud ya. Sayangnya waktu lihat perempuan mandi, dia gak nanya Tuhan ya. Waktu perang aja nanya gitu ya.
Tuhan boleh lihat nggak ya? Kalau Pak Hendra Mulia bercandanya itu salahnya Uria. Kenapa bikin kamar mandi nggak pakai tutup sampai istrinya dilihat orang begitu ya? Bercandanya gitu saudara. Tapi waktu saya perhatikan iya juga ya. Mari kita minta, doa itu gaya hidup saudara. Doa bukan sekedar ritual, tapi gaya hidup untuk saudara dan saya dipimpin menikmati relasi dengan Tuhan yang indah hari demi hari. Maka jadikan doa sebagai gaya hidup setiap kita sebagai orang percaya. Doa itu bukan jalan terakhir, kalau udah mentok sana mentok sini baru doa. Tapi harusnya jadi jalan utama ketika kita menghadapi berbagai pergumulan hidup, bahkan setelah mengalami keberhasilan. Mari kita terus berdoa, berserah, bertanya untuk dipimpin oleh Tuhan. Nikmatilah waktu-waktu doa saudara di waktu-waktu ke depan. Ajaklah saudara-saudara yang lain juga untuk berdoa. Ini kesempatan menikmati, dipimpin oleh Tuhan. Dan kiranya kita boleh menikmati juga pengalaman-pengalaman baru. Karena saudara dan saya tidak dipimpin sekadar oleh pengalaman, tapi oleh Tuhan yang memberikan pengalaman. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Terima kasih untuk perenungan baik teladan Yesus maupun juga Daud. Yang kami rindukan juga menjadi pengalaman kami yang mau mengikut Tuhan. Kami sungguh rindu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menikmati dipimpin oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau berserah dan kesempatan-kesempatan doa menjadi kesempatan yang bergairah. Karena kami terus berelasi dengan Tuhan, terus diarahkan oleh Tuhan. Baik untuk diri kami pribadi, keluarga kami, bahkan juga gereja kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.